pada asana panganjali. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut gambaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gitu dah. Udah sarapan semuanya? Bener. Oke, nah ya, jadi hari ini kita sudah masuk ke materi kita yang baru, yaitu mengenai pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika membahas atau kita tentang norma itu? Ini sudah pernah kalian pelajari kan sebelumnya ya? Sudah? Ya, pasti sudah tidak asing lagi. Nah ya, nah hari ini kita akan membahas tentang norma. Nah, apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, nah kita akan membahas materi, kemudian ada diskusi, nah yang terakhir ada kuis ya, untuk mengetahui bahwa kalian sudah memahami materinya atau belum ya. Oke, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ngapain sih kalian duduk pagi-pagi di sini ya? Tujuan pembelajarannya adalah untuk menganalisis norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Kalian sekarang ketika di sekolah kan sebagai peserta didik, tapi nanti pulang sekolah, nah kalian sebagai warga masyarakat kan ya, tentu saja juga menerapkan norma-norma di masyarakat. Nah ya, oke, nah langkah-langkah pembelajarannya. Nah, untuk materi norma ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran role playing. Tahu nggak apa itu role playing? Bermain drama, nak. Ya, jadi Ibu akan minta kalian akan memerankan, ya, membuat drama secara berkelompok mengenai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya, jadi ada penyajian materi, tentu saja kalian harus tahu dulu apa itu norma. Nah, baru kalian menyajikannya nanti dalam bentuk drama. Ya, kemudian ada diskusi kelompok dan nah ini adalah role playing atau pementasan dramanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan anak-anak perhatikan video berikut dulu. Nah, jadi video ini nak berkaitan dengan materi yang kita bahas, nak ya. Coba perhatikan dengan baik. Ya, jadi ada seorang anak yang menjual asongan itu ya, kalau kita kenal ya. Nah, suatu ketika dia ditempatkan pada kondisi menemukan sebuah dompet yang terjatuh. Nah, sikap kita menentukan siapa kita, katanya ya. Nah, ketika dia mengambil dompet itu, ada satu keinginan, dia ingin punya sepatu. Nah, jadi dilema di situ, nak ya. Apakah akan membelanjakan uang itu atau mengembalikan? Kita lihat bagaimana sikapnya. Nah, bisa kalian lihat ya bagaimana kehidupan anak itu sebutnya ya.
Oke. Nah, oke, apa yang dilakukan anak tersebut selanjutnya? Masih simpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, diborong aja lah sini. Udah, borong aja lah sini ya. Udah borong aja sini ya. Nah, itu ada tuh. Masih. Om. Ini dompetnya, Om. Oke, nak ya. Jadi si anak mengembalikan uangnya setelah dilema apakah akan membelanjakan atau mengembalikan. Ya. Oke, anak-anak. Nah, dari video yang kalian simak itu, apa sih kaitan video tersebut dengan materi yang akan kita bahas? Apa nak kaitannya? Video tersebut berkaitan dengan norma kesusilaan. Kesusilaan. Kenapa kira-kira? Karena norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Oke. Gimana yang lain? Ada punya pendapat lain? Sama. Oke, itu ya. Jadi salah satu norma yang kita kenal yaitu ada norma kesusilaan. Adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Nah, di situ ya ada pergolakan. Apakah dia akan mengembalikan uang yang ditemukan atau membelanjakan saja padahal dia pengen sekali punya sepatu. Gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, nanti ada sanksinya juga nak norma itu. Itu yang akan kita bahas selanjutnya nak ya. Oke, nah sebelum Ibu jelaskan, mungkin ada yang tahu apa itu norma. Iya nak, silakan. Norma merupakan aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikuti suatu kelompok orang dalam masyarakat. Oke, suatu aturan yang melingkupi suatu kelompok di masyarakat. Ada lagi yang lain? Iya, silakan nak, bagus sekali. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, di situ ada norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi Ibu rangkum ya pendapat teman-teman kalian tadi itu semuanya benar. Nah, norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok masyarakat. Ya, norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Ya, dulu kalau sebelum ada aturan hukum, undang-undang, dan sebagainya, di masyarakat kita itu sudah dikenal norma ini nak. Ya, tujuannya apa? Membatasi perilaku masyarakat. Ya, itu deh yang perlu kalian garis bawahi. Nah, norma ini hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai kesepakatan bersama nah ya. Oke, ini untuk pengertian norma sudah bisa dipahami? Sudah? Ya, jadi suatu aturan yang hidup di masyarakat, itu aja cukup ya. Nah, selanjutnya pengertian norma menurut KBBI ya, jadi ada dua pengertian. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu itu benar atau salah. Oke, ini ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian melihat gambar ini nak, jenis-jenis norma, terbayang nggak sih kalau lihat dari gambar ini ada norma apa aja di masyarakat? Kalau yang gambar pertama ini menggambarkan norma apa? Oke, norma agama. Nah, di sini ada topeng katanya. Apa ini? Norma apa kira-kira? Kenapa sih ada ilustrasinya kayak gini? Ini terkait dengan perilaku bohong kan ya.
Ya, biasanya orang menutupi diri, kan itu ya. Ya, ketika berbohong kepada orang tua, kepada teman, gitu ya. Itu terkait dengan norma apa? Kesusilaan. Nah, ini kalau kalian berangkat sekolah, salim dulu nggak sama orang tuanya? Salim. Oke, nah ini salim sebelum berangkat sekolah itu termasuk norma apa? Kesopanan. Nah, yang terakhir nih ada lalu lintas. Nah, ini kaitannya dengan norma apa? Hukum. Norma hukum. Oke, berarti kalian sudah bisa menyebutkan jenis-jenis norma yang ada di masyarakat. Nah, ya, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ya. Nah, di sini ada gambaran seperti ini, nak ya. Ada norma dan konstitusi. Apa sih nak bedanya antara norma dan konstitusi? Masih ingat nggak apa itu konstitusi? Kan udah kita bahas sebelumnya di materi ini kan? Ada yang masih ingat? Iya, nak silakan. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi tentang tata penyelenggaraan negara. Oke, hukum dasar tertinggi tentang tata penyelenggaraan negara. Nah, kira-kira apa bedanya antara norma dan konstitusi? Iya, silakan nak. Norma sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, sedangkan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara. Oke, ya ketemu satu perbedaannya bahwa norma ini adalah mengikat suatu kelompok masyarakat. Ya, lebih khusus. Sedangkan kalau konstitusi mengikat seluruh warga negara. Ya, selain itu nak, bedanya adalah norma ini jauh ada sebelum konstitusi. Ya, jadi ini udah ada sejak zaman dulu nak. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nenek moyang kita hidup di masyarakat, hidup bermasyarakat. Menggunakan aturan apa? Nggak ada undang-undang. Menggunakan norma. Ya, nah baru setelah itu muncul konstitusi sebagai aturan resmi setelah Indonesia merdeka, dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Oke, nah biar lebih semangat. Nah, kelihatannya kalian sudah ini ya. Kita break sedikit nak ya. Nah, di sini Ibu punya games gitu ya, mungkin bisa dibilang ya. Nah, nanti akan muncul tulisan beserta warna. Ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya, jadi untuk melatih konsentrasi kalian. Gimana? Ngerti? Udah ngerti aturannya? Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya? Ya, siap? Siap. Oke, yang pertama. Hitam. Untung ada yang tadi ya udah mau bilang. Oke, berarti yang pertama goal. Lanjut. Hijau. Merah. Kok ada jedanya? Yang cepet ya. Biru. Merah. Ragu. Oke. Hitam. Ada yang mau bilang ungu. Oke, nah ya itu untuk melatih konsentrasi. Jadi kayaknya sebagian besar masih fokus. Bener ya, berarti udah sarapan nah ya. Oke, nah ya itu sedikit ya nah ya break untuk hari ini untuk mengecek konsentrasi kalian. Oke, sekarang lanjut ya. Oke, nah untuk diskusi ya, jadi kita akan membahas norma ini secara berkelompok. Nah ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membahasnya menggunakan drama. Tapi ya karena drama itu membutuhkan waktu, nah Ibu kasih kalian waktu 1 minggu untuk latihan dan mempersiapkan naskah. Ya, untuk kegiatan drama itu kita akan pentasnya minggu depan. Ya, nah untuk temanya seperti apa? Nah, temanya adalah norma yang tadi sudah kita bahas.
Nah, Ibu bebaskan kalian memilih secara berkelompok mau pilih norma hukum, mau pilih norma kesusilaan, norma agama, atau norma kesopanan. Silakan. Ya, setelah memilih tema, kalian diskusikan sama kelompok, kira-kira mau membuat kegiatan apa? Tentukan judul. Ya, nah, baru menyusun naskah dialognya. Nah, nanti teknis lebih lanjutnya akan Ibu jelaskan nanti di akhir pembelajaran ini. Nah, ya. Nah, untuk kegiatan diskusi kelompoknya, Ibu sudah kirim link di grup kalian, Canva. Ya, silakan join. Bangku sini kalian membuat norma agama. Nah, kemudian bangku sini norma hukum, kesusilaan, norma kesopanan. Ya. Nah, Ibu buka dulu ya. Nah, yang perlu kalian buat adalah jenis pelanggarannya dan sanksi. Sudah bisa dibuka? Oke, semua orang yang sudah bisa membuka langsung mengetikkan di situ, nah ya, jenis pelanggaran norma yang kalian dapatkan dan sanksinya apa? Kira-kira kalau melanggar norma itu. Ya, langsung diketikkan. Jadi kita berkolaborasi ya. Semuanya belajar bekerja sama menggunakan satu kanvas bersama-sama untuk menyelesaikan jenis pelanggaran norma. Oke, tinggal tambah teks, kemudian tuliskan di situ kira-kira jenis pelanggaran sesuai dengan norma yang kalian dapatkan. Oke, sudah ada yang mulai menuliskan. Sesuai ya, silakan kalian masuk ke halaman sesuai pembagiannya. Di sini norma kesusilaan ya, kesopanan. Oke, silakan masuk ke bagian norma kesopanan. Ya. Ada yang mau nambah nggak? Lain nggak ada? Oke, udah ada yang buat di norma agama. Silakan yang lain, norma yang lain. Kan ada banyak orang, silakan langsung tulis nak, jangan menunggu teman dulu. Diskusikan dengan teman sebangku, kira-kira norma dari norma yang kalian dapatkan, pelanggaran apa dan sanksinya apa. Ya. Yang norma agama sudah banyak ini ya. Yang norma kesusilaan silakan. Norma kesopanan sini ya, silakan dituliskan nak. Pelanggaran norma kesopanan. Nah, yang norma hukum sudah. Norma kesopanan kalian yang dapat ya? Ya. Kesusilaan. Oh, yang kesopanan di sini ya. Udah nggak ketemu? Nah, diketikkan langsung di situ. Apaan? Ya, langsung di. Kalian dapatnya? Nih. Oh, di siapa nih yang kunci? Ya. Nih teks. Tambah teks. Ya. Yang norma kesusilaan oke, sudah ada. Norma kesopanan silakan. Didiskusikan ya sama temennya, langsung ada yang mengetikkan jawabannya di Canva. Ada yang kunci itu nak, kayaknya. Bisa ditulis. Mana?
Langsung aja. Tuh, ketikkan langsung jawabannya ya. Udah, silakan langsung ketikkan jawabannya. Tapi nomor agama sudah banyak sekali nih ya. Sanksinya jangan lupa nak ya, dituliskan juga kira-kira kalau melanggar norma itu sanksinya apa. Oke, jangan lupa ditulis sanksinya ya. Oke, nah kita bahas dulu ya yang sudah selesai. Norma agama. Ini siapa yang nulis besar sekali? Oke, yang pertama ada norma agama, jenis pelanggarannya adalah apa nih? Tidak beribadah gitu ya. Yang dapat norma agama di kelompok sini ya? Ya. Kemudian tidak menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup. Mencuri barang orang lain. Oke. Nah, sanksinya apa kira-kira kalau dari norma agama, Nak? Apa? Hidup menjadi tidak tentram dan teratur. Oke, kita sebagai masyarakat Indonesia kan sebagai masyarakat yang beragama ya, percaya akan keberadaan Tuhan. Nah, jadi semua perilaku yang bertentangan dengan agama, nah sanksinya adalah dosa kan ya. Aduh, takut gini nih dosa nanti ya. Nah, kita ketahui di sini berarti norma agama itu bersumbernya dari mana, Nak? Dari kitab suci dari masing-masing agama ya. Sanksinya dosa gitu ya. Kemudian yang buat norma hukum siapa di sini ya? Oke, kalau norma hukum banyak kali contohnya kali ya. Oke, misalnya melanggar lampu lalu lintas, sanksinya kira-kira apa? Ditilang, itu salah satunya. Nah, kita ketahui di situ ada undang-undang, ada sanksi. Berarti sumbernya dari mana norma hukum itu? Dari pemerintah atau badan resmi. Kemudian yang buat norma kesusilaan. Contohnya apa? Yang tadi Ibu bilang misalnya berbohong. Tidak menghormati orang tua. Ya, itu sumbernya dari mana, Nak? Dari hati nurani. Kalau bohong sama orang gimana? Yang tahu kan hanya kalian kan? Nah, tapi gimana hukumannya? Penyesalan. Ya, dan yang terakhir kesopanan kan ya? Ya, contohnya misalnya apa? Ya, berkata-kata yang tidak baik. Nah, kalau norma kesopanan sumbernya dari masyarakat. Nah, ya sebagai yang menilai kita gitu ya. Oke, Nak ya. Nah, selanjutnya, nah yang terakhir adalah kuis. Ya, jadi Ibu biar tahu ya. Nah, untuk linknya Ibu kirim di grup ya. Nah, jadi ini pakai kuisis, ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Nah, pertanyaan ini terkait dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Bentar ya. Oke, coba dicari kuisis, kemudian kodenya 248112. 248112. Nah, ini masih 248122. 122. Nah, Ibu tampilkan aja ya. Dua 48122. Silakan.
Ada? 248 122. Cari kuisis gitu ya. Gimana nak? Tak bisa nak ngirimnya ibu cari Google kuisis ya. Ya, cari di Google kuisis, langsung join, masukkan kodenya. Namanya silakan absen titik nama. Boleh seperti biasa ya, seperti ulang-ulangan itu. Ya. Oke, sudah ada yang join. Silakan yang lainnya menyusul. Ya. Oke, yang lain sambil join, kita mulai aja. Yang sudah join silakan langsung dikerjakan. Oke, silakan. Udah bisa? Kodenya masukin. Ada di situ kodenya, ya. Ya, kita tinggal masukin kode yang ada di atas itu ya. Oke. Tingkat pertama ada Gung Devi. Yang lain hati-hati nah jawabnya. Ayo, fokus jawabnya ya. Oh, ternyata Puja yang nomor 1 sekarang. Wih, mantap nih Puja nih. Ayo yang lain. Gimana, udah bisa? No, itu. Kenapa nak? Oh ya, tungguan sebentar, kembali lagi kok itu ya. Gangguan teknis. Kenapa? Thanks for interest. Keluar sendiri dia. Sudah? Itu lihat 248 122. Salip-salipan itu. Ya. Ini salah loh. 122.
Bukan 112. 122. Oke, waktunya udah habis ya. Oke, ini nah peringkat 1 ada Gong Devi, kedua ada Puja, dan yang ketiga ada Tari. Oke, upload dulu teman-temannya ya. Yang lain kalau mau coba latihan lagi nanti Ibu kirim linknya lagi ya, Nak ya. Oke, nah yang lain jangan berkecil hati kalau masih banyak yang belum bisa dijawab, berarti harus belajar lagi. Nah ya, oke. Nah untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Mungkin ada yang bantu Ibu untuk menyimpulkan ya materi kita hari ini. Silakan. Ya, apa itu norma? Ya, jenis-jenis norma. Silakan, Nak. Norma adalah aturan yang mengikat warga atau kelompok, bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Kalau tidak norma lainnya adalah jenis-jenis norma tadi ya, jenis-jenis norma adalah kesopanan, kesusilaan, agama, hukum. Oke, ada 4. Oke, bagus sekali ya, Nak ya. Terima kasih. Nah, jadi dapat kita simpulkan hari ini, Nak ya, bahwa norma itu adalah suatu aturan yang mengikat suatu kelompok masyarakat. Norma ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ya, yang tidak tertulis ada norma kesopanan, kesusilaan. Ya, yang tertulis nah, ada di kitab suci, ada norma agama, kemudian norma hukum sudah pasti tertulis. Ya, jenis-jenis norma yang ada di masyarakat ada norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah jelas? Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sekarang kita tutup dengan para mesanti. Silakan. Pada asan para mesanti. Om Santi 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 Om. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Swastiastu, ya Ibu Meli ya, Ibu Niputu Meliani ya. Tadi saya amati Ibu sedang mengajar dari penguasaan materi sudah cukup bagus. Kemudian, nah ini yang saya minta inilah seperti inilah yang inovatif, yang perlu dengan media pembelajaran kekinian. Ya, karena ini adalah yang terkait dengan materi apa ya, norma ya, terkait materi norma ini. Tentunya hal ini adalah bersifat menyeluruh ya, jadi bersifat umum, dan ini perlu juga kadang-kadang anak-anak jenuh kalau membicarakan apa itu norma saja, kemudian apa ciri-ciri norma dan sebagainya ya. Jadi hal ini sudah Pak lihat ada suatu contoh video yang inilah yang membuat anak-anak akan tidak membosankan ya. Dari segi materi sudah cukup bagus. Kemudian juga dalam kegiatan di tengah proses sudah ada interaktif ya antara anak dan guru, kemudian dia tentunya antusias terhadap materi yang Ibu sajikan. Saya amati seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya tentunya tidak terlepas dari penggunaan media administrasi pengajaran. Hanya saja perlulah ada kulitnya ini ya. Jadi bila perlu dijilid lah, sehingga nanti kelihatannya bagus gitu
Ya, perlu saya sudah di catatan di sini di instrumen ini Ibu bisa benahi ya. Kemudian termasuk kan kita setelah menyelenggarakan in-house training ya, jadi review kurikulum itu kan kita tugaskan dari sekolah untuk membuat administrasi pengajaran. Nah ini dia minta kepada teman-teman guru semuanya termasuk Ibu nanti tepat waktulah ya, jadi bulan Juli sebelum baru proses pembelajaran pertama ya kita sudah siap begitu ya. Jadi kita sudah ke seluruh guru saya sampaikan seperti itu sehingga nanti ya sampai molor. Kenapa? Karena administrasi pengajaran jadi itu membuktikan kesiapan Ibu untuk melaksanakan PBM ya. Jadi materi tidak ada, kemudian administrasi tidak ada, tentunya apa yang mesti kita ajar ya. Itu yang perlu Pak sampaikan. Lebih lanjut tetap terus berinovasi, jangan sampai merasa puas, dan tetap MGMP itu sangat perlu ya, belajar dan belajar. Apalagi ini adalah pengetahuan umum yang bersifat umum, tentunya hal ini akan terus, misalnya undang-undang aja ada beberapa kali perubahan kan. Ini materi di sekarang, kalau dulu kan pendidikan Pancasila ya. Ini sekarang yang model yang terbaru apa nih sekarang? Sekarang pendidikan Pancasila, sebelumnya itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. PPKN ya. PMP juga pernah. Nah sekarang juga berubah kembali menjadi pendidikan Pancasila. Kalau dulu kan pertama di awal pada waktu saya SD pendidikan moral Pancasila, kemudian menjadi PPKN. Nah sekarang pendidikan Pancasila ya, itu ya. Jadi kalau materi PPKN dulu, pendidikan Pancasila itu PMP pada waktu Pak di SMA ya harus menguasai seluruhnya. Jadi P4 itu ya butir-butir Pancasila kita harus kuasai. Kemudian termasuk GBHN itu kayak apa. Sekarang kan enggak ya. Sekarang cuma apa itu normal sebagainya, nilai-nilai Pancasila. Lebih ke penerapannya sekarang. Iya, itu ya tetap namanya kurikulum. Yang tidak bagus ke kurikulum itu tetap seperti itu saja, karena ini adalah perubahan waktu, tentunya akan ada perubahan zaman dan sebagainya. Itu juga perlu kita perlu improvisasi sebagai seorang guru. Kita harus berimprovisasi bagaimana anak-anak biar bisa memahami dan tentunya melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita bersama itu ya. Sudah cukup bagus. Ingat juga bisa nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, yang minimal kita tetap berimprovisasi dalam mengajar sehingga anak-anak tidak jenuh ya. Itu saja Bu, nanti lebih lanjut diisi ya nanti terutama kan tanggal 8 nanti Pak sudah tangan ini ya. Ya, semua Bu ya. Makasih Pak.